Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fathia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan individu dan publik dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks fikih muamalah. Kita akan membahas maknanya, penerapannya dalam dunia kerja dan bisnis modern, serta refleksi pribadi tentang relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam Islam kepemilikan disebut dengan istilah al-milkiyah, yaitu hak seseorang atau kelompok untuk menggunakan, memanfaatkan dan mengelola sesuatu sesuai dengan ketentuan syariah. Secara umum ada dua jenis kepemilikan dalam fikih muamalah. Pertama, kepemilikan individu, al-milkiyah al-fardiyah, yaitu hak seseorang secara pribadi atas harta tertentu yang diperolehnya melalui dengan cara halal, seperti hasil kerja, warisan, jual beli, atau hibah. Contohnya rumah, kendaraan, hasil usaha, atau gaji seseorang. Islam mengakui kepemilikan pribadi tetapi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kepemilikan publik al-milkiyah al-ammah, yaitu hak milik bersama yang manfaatnya diperuntukkan bagi seluruh umat, termasuk di dalamnya sumber daya alam, air, udara, hutan, lautan, energi, dan fasilitas umum. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Berikutnya adalah prinsip dasarnya adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat luas tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Baik, berikutnya contoh penerapan di dunia kerja dan bisnis modern. Kalau di dunia modern itu konsep ini sangat relevan ya. Jadi misalkan kepemilikan individu terlihat dalam bisnis pribadi. Seseorang memiliki usaha seperti restoran, toko online, atau perusahaan kecil. Islam membolehkan keuntungan dari usaha tersebut selama cara mendapatkannya dengan halal, tidak menipu, dan tidak merugikan pihak lain. Sedangkan kepemilikan publik tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air. Dalam Islam, sumber daya tersebut tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau korporasi untuk kepentingan pribadi. Negara berkewajiban mengolahnya untuk kemaslahatan rakyat. Contoh, subsidi air bersih, listrik, atau transportasi publik yang dikelola oleh pemerintah agar semua lapisan masyarakat bisa menikmatinya. Dalam konteks kerja, seorang pegawai juga wajib menjaga amanah terhadap harta perusahaan karena ia bukan pemilik tunggal melainkan bagian dari sistem kepemilikan yang lebih luas. Baik, bagi saya pribadi konsep ini sangat bermakna. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak milik pribadi dan tanggung jawab sosial. Artinya kita boleh kaya dan memiliki banyak harta, tetapi harus sadar bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Jadi seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk tidak egois dalam menggunakan harta dan untuk segala menjaga amanah baik dalam pekerjaan maupun penggunaan fasilitas umum. Jika setiap individu memahami konsep ini, maka ekonomi masyarakat lebih adil dan berkah. Baik, penutupnya atau kesimpulannya, konsep kepemilikan dalam Islam bukan hanya soal hak memiliki, tetapi juga tentang tanggung jawab mengelola dan menyalurkan manfaat secara adil. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya nilai-nilai muamalah dalam kehidupan modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.